hajar menghajar, sudah ada yang namanya sebuah serangan. Bahkan kalau kita lihat dari Sansnya, terus kartu maut kali ini datang seorang bantuan dari Driane mencoba untuk menumbangkan seorang Excellent yang coba mengganggu-ganggu dari buff milik Lionel Sans. Yes, masih bisa pukul mundur ke area belakang, tapi sayang sekali sudah harus tumbang satu member, yaitu Coolfire yang merupakan tombak dari tim Continue. Sementara Nicky Boy mencoba untuk mendapatkan lagi dan lagi Coolfire, tapi masih ada flicker ke area belakang, dia cukup sekarat. Harley-nya satu hit lagi, tapi masih ada Cyclone Eye. Sayang sekali basic attack dari Harley bisa terbang dan jatuh ke tangan Keyboy. Sementara dari Drian pukul mundur, tidak ingin mengambil resiko karena dia sudah mengetahui Keyboy sudah tidak bisa lagi terselamatkan. Oh, kayak ini menjadi cyber support ya kalau kita lihat-lihat ya, tahu. Ngeri banget strategi yang dilakukan oleh teman-teman Onyx Esports. Dan ini sebenarnya ya, aku melihat mereka bermain dengan ada Matilda, dengan adanya Saber, itu benar-benar one hit kill sebenarnya. Dia bisa mendapatkan satu orang Harley dengan triple swipe ya, atau mungkin bisa mendapatkan Hayabusa dengan satu kali triple swipe. Tapi kita lihat dari atas kali ini Keyboy dan juga seorang Poveus yang mencoba untuk mendapatkan 3 orang berada di area atas. Tapi dari Sans kali ini belum mau menggunakan sebuah harta tata Death Sonata. Belum mengeluarkan harta tata Death Sonata, tapi belum dimungkinkan sudah ada seorang Esmeralda yang digencar oleh 3 orang, masih bisa selamat ke area belakang. Tapi kali ini dari Keyboy sendiri memantau Kramernya yang belum berhasil diamankan. Oke, tapi Coolfire sebagai jungler kali ini belum mengeluarkan shadow kill-nya. Bahkan turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Bahkan dari teman-teman Onyx Esports sepertinya sudah mulai mengambil inisiasi ke arah turtle tersebut. Bahkan dari teman-teman tim Continue juga nggak mau kalah. Mereka mencoba untuk mendapatkan poin kill. Bahkan Esmeraldanya harus tumbang. Tadi ada triple swipe dikeluarkan oleh teman-teman dari tim Continue sampai dari Drian ya. Tapi gak bisa dapetin siapa? Offended berhasil menarik satu orang, tapi apakah bisa bertahan? Tidak, ternyata Poveus harus menjadi next target. Sementara itu Drian mencoba untuk terus diharas oleh King D, masih bisa selamat, masih bisa melakukan regen HP lagi. Sementara di sisi bottom lane, Tamus mencoba untuk mengamankan gold shield dan juga cutting minion di area bawah. Yes, cutting area bawah, mereka benar-benar bermain cukup ofensif dari teman-teman Onyx Esports. Mereka nggak mau membiarkan teman-teman dari tim Continue memegang penuh kendali dari permainan ini. Jadi mereka mencoba untuk melakukan cutting minion, tapi sementara itu Keyboy-nya terlalu offside. 4 orang bakal shadow kill dikeluarkan oleh dari seorang Coolfire. Nggak mau sampai di situ aja, tapi menjadi korban berikutnya kah? Ternyata masih bisa mundur ke belakang, tapi triple swipe kali ini kalau seorang Maxi-nya udah sekarat full banget. Masih bisa dapat? Tidak. Drian kali ini benar-benar on point sekali. Bahkan Ruby harus tumbang lagi dan lagi dari teman-teman Continue. Yes, kali ini mencar seorang Pakito, 3 orang tumbang, double kill, tapi ternyata berhasil dikantong oleh Esmeralda. Poveus coba ditabrakin aja dengan circle eagle, tapi sayang sekali Wyvern masih bisa pukul mundur ke area belakang, masih bisa selamat, tapi ternyata Coolfire terkena Death Sonata. Masih bisa digocek, sudah ada Deadly Magic yang masuk. Coolfire-nya ke arah seorang Granger dan berhasil ditumbangkan. Kali ini bahkan masih bisa pukul mundur ke area belakang dengan adanya Quad Shadow. Akhirnya seorang Sans bisa ditumbangkan. Bahkan kali ini kita lihat Sunset tidak semeriah ketika di bermain Harley. 0-1-1 belum bisa mendapatkan poin kill, harus mendapatkan 1 assist aja. Tapi kalau kita lihat dari sisi area atas kali ini, Lord-nya sudah mulai hadir, Turtle-nya udah mulai hadir tengah lane of down. Keyboy kali ini mendapatkan beberapa hantaman dari Excellent kali ini. Udah di-jab aja, bakal udah sekaratul maut di tangan seorang Pakito. Bakal ada flame shot, kalau kena itu bisa cerot. Iya, itu kalau kena bisa langsung menyekaratkan atau bahkan pick off, tapi kayak pick off enggak sih? Kayak misalkan satu tetes lah darah dari Keyboy, tapi sementara itu Drian coba untuk diberikan harassment aja, tapi sudah ada circling bersama Death Sonata yang di pop up oleh Sans. Masih bisa ada backup datang dari Hayabusa kali ini. Tamusnya ternyata di sisi kanan, backdoor. Kita berhasil diselamatkan, mengincar ke arah seorang Maxi, dan kali ini Wyvern mencoba untuk mengganggu pergerakan, tapi sudah ada Poveus juga, mengincar Maxi cukup sekarat. Didapatkan killing spree Coolfire kali ini. Apakah akan menjadi sasaran berikutnya? Sudah mulai diincak-incak lagi, digeprek menjadi ayam geprek. Tapi ternyata masih bisa balik lagi dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Poveus. Cukup deg-degan sebagai Coolfire. Kalau aku bakal dari helmet, aduh aku dikejar sama Poveus nih, bagaimana aku bakal selamat atau tidak. Tapi kita lihat dari King D-nya nggak bakal mungkin bisa selamat setelah Seri Eagle dikeluarkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Langsung objektif mendapatkan 1 King D dan juga pastinya akan mendapatkan 1 turret di area atas. Yes, sementara dari Salam coba untuk ngejab aja, sudah ada Deadly Magic yang masuk. Kali ini berhasil shutdown Poveus oleh para Harley, tapi sementara itu sudah ada Pakito juga yang harus tumbang 1-1.
satu. Sementara dari Coolfire, daerah bottom lane coba untuk objektif, tapi sayang sekali tidak ada wave minion. Aku rasa dari teman-teman tim Continue ini memikirkan it's okay kalau kita war kalah, tapi seenggaknya dari seorang Sans yang nggak dikasih benar-benar show off di game yang kedua, karena lihat dari pergerakan Sans dia benar-benar fokus untuk melakukan jungling terlebih dahulu, bahkan dari poinnya 0-1-2. Dan aku rasa tim kill participationnya juga nggak terlalu banyak dari seorang Sans. Ya benar-benar. Karena itu kalau kita lihat dari segi networknya, mengincar atau meliding poin dari seorang tim Continue yang sebentar lagi sebenarnya cuma beda 3 kill ya. Tapi dari networknya ini udah beda 3.000 juga, tapi sementara itu Sans mencoba untuk mendapatkan objektif turtle dan ternyata berhasil dicuri oleh Fire ternyata. Wow, tapi Circling Eagle ke area belakang berhasil menumbangkan Pakito mencoba untuk mengincar ke arah Fire bersama dengan Hayabusanya, tapi yang mencuri buff dari turtle masih bisa selamat, bahkan tidak ingin memberikan penetrasi atau war lanjutan. Wow, Fire. Gila. Retrinya bukan retri warkop kalau dilihat-lihat. Ngeri banget, tapi sementara itu aku lagi nggak apa-apa, aku masalah mulu. Emang aku cukup soal tidak tahu. Oke, sementara itu di area ambush, bahkan di area purple buff dari seorang Coolfire udah mulai diajam-ajam rame-rame. Udah ada shadow kill, bahkan tamu harus tumbang kali ini. Coolfire masih mundur, ada Tata, Harta dan juga Dead Sonata. Ya masih belum bisa menembakkan siapa-siapa, bahkan ada Sage kali ini ke seorang teman-teman dari tim Continue. Sementara itu ternyata Driannya dengan darah yang setipis itu membuat Esmeralda bisa ditumbangkan. Yes, dan bahkan kali ini Kingdi dengan 1 bar HP-nya masih bisa pukul mundur ke arah belakang, dan sementara itu ntar lagi ada turtle yang akan bisa menjadi objektif selanjutnya dari Onyx Esports maupun tim Continue. Nah ini dia, adalah replaynya. Ini bagus banget ya ketika mereka melakukan inisiasi, bahkan mendapatkan 1 purple buff dan membuat seorang Hayabusa yang punya purple buff itu warnya juga dimenangkan dengan inisiasi yang dilakukan oleh Matilda pertamanya, dan akhirnya membuat teman-teman tim Continue harus tumbang 2 orang. Ya, dan memang ini dari Onyx Esports balas dendam ya, ketika tadi turtle buffnya dicuri oleh Coolfire, sekarang mereka mencuri juga 2 nyawa pemain tim Continue bersama dengan purple buff yang dimiliki oleh Coolfire. Tapi sementara itu Keyboy coba untuk men-zoning out. Pergerakan dari seorang Kingdi sudah terkena hit dari Soul Bloom-nya, masih bisa bertahan di area top lane. Iya, Soul Bloom-nya juga lumayan sakit kalau dilihat-lihat, karena kita tahu juga dari seorang Matilda dari early-nya sampai area mid game itu benar-benar sakit banget. Tapi kita lihat dari area mid, teman-teman dari Onyx Esports seperti yang udah mengamankan area mid, memajukan cita-cita minion juga, tinggal menunggu nanti dari teman-teman tim Continue bagaimana melakukan defense. Tapi saya bisa udah sekarang true maut, bahkan bisa ditumbangkan dari seorang Coolfire. Nggak punya jungler, ini bakal menjadi bahaya banget buat teman-teman dari tim Continue. Yes, sementara itu Siwi di area top lane mencoba untuk nge-clear laning phase-nya aja, tapi sudah ada Circling Eagle ke area depan. Excellent, masih bisa selamat dan pukul mundur ke belakang. Sementara dari Keyboy terkena Deadly Magic, tapi tidak ada follow up dari Poker Trick, mengakibatkan damage dari Deadly Magic ini tidak berarti. Betul sekali, tapi turtle-nya udah jadi Lord kali ini, jadi Lord. Sudah melihat di tengah-tengah lane of down, tentunya dari teman-teman Onyx Esports, dari seorang Matildanya, dari Keyboy dan juga dari Sans, seperti udah mulai mencicil-cicil dari Lord yang pertama. Yes, mereka ini dibagi 2 formasi, di mana Matildanya bersama dengan Granger mengamankan objektif Lord, sedangkan 3 yang lainnya itu men-zoning out. Teman-teman dari tim Continue, dan tanpa ada terjadi kontes, kali ini berhasil diamankan, sementara langsung menyusul pergerakan war. Bahkan dan Sonata berhasil menumbangkan 1 orang dari Harley. Kali ini Drian triple sweep karena seorang Hayabusa, sampai mendapatkan bisa karena seorang excellent, di drive aja bahkan turunnya 1 hit sakit. Soul Bloom-nya dan 1 basic attack dari Matilda berhasil mengulangkan Pakito. Flicker buat mundur X, flicker buat nyerang, kentang luar biasa sekali dari seorang Keyboy-nya kali ini. Tapi di area bawah, teman-teman dari Onyx Esports seperti udah mengepung area pertahanan dari tim Continue. Dari seorang King mencoba untuk memberikan penetrasi ke orang cewek, tapi sepertinya hanya berdinai aja karena Lord di area mid sudah bisa menghancurkan inhibitor turret milik tim Continue. Ya, sudah mulai masuk, bahkan Ruby-nya tumbang kali ini, mengincar ke arah backdoor-nya dari Popeyus. Lihat, coba untuk dicicil, tapi masih terlalu sustain, bahkan Jab tidak berasa. Tapi ternyata Esmeralda yang harus tumbang di sisi lain. Siwi dikena gempurkan oleh Coolfire dengan Shadow Kill, tapi justru Coolfire yang harus terpanik oleh adanya tamu. Sementara itu kali ini coba untuk ditahan aja Lord-nya, tapi ternyata base-nya terlalu empuk dan terlalu terbuka untuk Onyx Esports yang berhasil mengamankan 2 poin kemenangan atas tim Continue. 2-0 tanpa balas ini dalam pertandingan yang sangat-sangat cepat juga kalau bisa kita bilang, dengan durasi 10 menit.